أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita sebagaimana momentum ya, kita akan berbicara tentang kemerdekaan. Tapi kemerdekaan yang akan kita kupas ini adalah kemerdekaan dalam perspektif tauhid. Apa kemerdekaan dalam perspektif tauhid ini? Sebagaimana kita tahu, merdeka adalah berarti melepaskan diri dari sebuah belenggu. Nah, dalam perspektif tauhid, kita memaknai merdeka adalah ikhtiar kita untuk melepaskan diri dari belenggu selain Allah. Kenapa ini penting untuk kita kaji? Karena masih begitu banyak di tengah-tengah kita orang yang mengaku berislam, bertauhid, tetapi sejatinya Allah boleh dikatakan hanya sebagai label atau ban serep bahasa kasarnya. Seringkali kita menyatakan beriman kepada Allah, tetapi Allah justru sering kita abaikan, sering kita lupakan, sering kita tempatkan di belakang. Ketika kita punya persoalan, maka seringkali yang kita pikirkan pertama bukanlah Allah, tetapi apa rasionalitas kita berbicara, rasionalitas kita mengarahkan. Itu yang kita pikirkan pertama. Kemudian yang kita cari pertama juga kerap kali bukanlah Allah, tetapi selain Allah. Apakah manusia atau makhluk-makhluk Allah yang lain? Nah, ini problem dalam perspektif tauhid, ini masalah. Kita dalam sehari semalam, dalam sholat kita menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat ini menggunakan takhsis, penghususan. Kenapa? Karena meletakkan maf'ul dalam bahasa ilmu nahwu ketika menggunakan iyyaka na'budu, iyyaka maf'ul ditaruh di depan, tidak menggunakan kata na'buduka wa nasta'inuka, tetapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini takhsus, penghususan. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta tolong. Padahal prakteknya kerap kali tidak seperti itu. Kita seringkali minta tolong bukan kepada Allah. Punya masalah tidak kepada Allah. Tempat lari kita pertama kali, apa yang kita pikirkan ketika punya masalah? Ini gimana solusi? Akal. Atau kita mencari, ini harus ketemu siapa? Ini kepada siapa? Waduh, gimana kalau saya begini, di tempat kerja begini, di kantor begini, kalau saya dipecat, kalau saya... Allah seharusnya yang menjadi pikiran utama kita. Kalau kita menghadapi sesuatu yang sulit, Allah juga. Wah, kita dipecat oleh kantor, berarti Allah merencanakan yang lain. Begitu berpikirnya kita. Dan tanamkan keyakinan Allah merencanakan yang lebih baik. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah.
Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jadi Allah. Begitupun ketika punya persoalan. Nabi dalam hadis dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memiliki satu urusan, amrun, perkara, urusan atau problem ya. Pilihan Nabi apa? Sholat beliau. Kenapa Nabi mengajarkan ini? Biar kita ketika punya masalah yang jadi tempat pelarian utama, bersandar utama adalah Allah. Inilah tauhid. Menyatukan segenap persoalan hanya kepada Allah. Wahada yuwahidu tauhidah. Menyatukan. Kita harus melepaskan diri. Ini momen kemerdekaan menjadi momen kita melepaskan diri dari belenggu selain Allah. Semuanya kecil. Dibanding Allah semuanya kecil. Makanya ketika kita bertakbir, mengumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar misalnya dalam sholat, kalimat ini sangat dalam maknanya. Kenapa? Takbir Allahu Akbar itu ingin menunjukkan bahwa hanya Allah Maha Besar, yang selain Allah semuanya kecil. Masalah apapun, sebesar apapun kecil bagi Allah, dibanding Allah kecil. Hal yang kita anggap besar, luar biasa, bagi Allah kecil. Jadi mengecilkan selain Allah. Sehingga dengan kalimat takbir ini juga kita bisa belajar tauhid, bahwa selain Allah itu tidak bisa menjadi tempat bersandar kita sejatinya. Hanya Allah tempat bersandar sejati. Jadi ketika kita punya problem, ketika kita punya masalah apapun, Allah adalah tempat kita bersandar, tempat kita berlari. Oleh karenanya, di hari kemerdekaan Indonesia ini, mari kita terjemahkan juga dalam perspektif tauhid. Kita merdeka dari urusan-urusan, merdeka dari selain Allah. Jangan sampai perkara dunia membuat kita lalai, sementara Allah kita abaikan. Jangan sampai bos kita tuhankan, sementara Allah kita abaikan. Tuhan kita ditinggal di belakang, tapi selain Tuhan kita ada di depan kita. Tidak seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.